Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di konten yang nggak tahu isinya apa. Yang jelas semoga kita sehat-sehat dan selalu berkebaikan dan berusaha lebih baik dari hari ke hari. Semoga tetap berproses menjadi anak yang soleh. Teman-teman, hari ini saya mau nge-review teman-teman bahwa ternyata tiket surga itu sangat murah. Hanya 80-an ribu. 80-an ribu jalan menuju surga. Teman-teman, saya baru saja membeli mushaf Al-Quran khusus hafalan dari Cordoba. Sudah Rosam Usmani, masih tersegel semuanya. Saya nggak tahu entah kenapa Al-Quran saya yang sebelumnya ada di situ. Kemarin saya menghafal sebelumnya pakai itu di konten-konten sebelumnya. Saya menghafal pakai Al-Quran itu, cuman nggak tahu entah kenapa kemarin ketika di toko buku saya melihat ini dan saya tertarik mau beli ini karena di mushaf yang sebelumnya itu hanya ada ayat dan artinya. Kalau di sini lengkap, bukan lengkap, maksudnya ada fasilitas tambahan. Saya nggak tahu yang lengkap kategorinya seperti apa. Tapi di sini dikatakan disusun berdasarkan pengalaman para penghafal Quran dalam 5 waktu. Jadi dia menggaransi bahwa 5 waktu hafal satu halaman Al-Quran. Artinya kita sekali sholat dikasih satu tugas untuk menghafal satu kali sholat. Jadi dia udah dibagi, tadi saya lihat reviewnya di toko bukunya. Satu halaman itu dibagi menjadi 5 warna, artinya satu warna untuk satu kali sholat. Jadi 5 kali sholat kita hafal satu lembar. Masya Allah bukan? Artinya satu hari hafal satu lembar, satu halaman. Dan harganya murah teman-teman, cuma 86.000. Kena diskon lagi tadi. Kalau nggak salah tadi jadi 81. Oke teman-teman, kita buka, masih tersegel. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan Al-Quran ini menjadi wasilah saya menghafal Al-Quran. Begitu juga teman-teman yang mau menghafal Quran sepertinya akan lebih mudah dengan bantuan mushaf yang khusus hafalan, karena kita akan lebih aktif menghafal. Di sini akan disediakan tugas-tugas tambahan untuk kita menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini mushafnya enak dipegang, kertasnya juga bagus, warna-warni, saya suka. Sejak kecil saya suka yang warna-warni, apalagi ada gambarnya. Sayang sekali Al-Quran tidak ada gambarnya. Oke teman-teman, doa kita tentu sama-sama kita dimudahkan dan diberi oleh Allah hidayah dalam menghafal Al-Quran. Semoga usaha kita menghafal Al-Quran, menginstal Al-Quran ke dalam diri kita diridhoi oleh Allah dan memberikan manfaat bagi kita, syafaat bagi kita. Dan yang tentu yang sangat kita harapkan adalah Al-Quran akan bersaksi, Al-Quran akan berhujjah di akhirat nanti bahwa hari-hari kita dihabiskan dengan Al-Quran. Banyak dosa yang kita lakukan, banyak maksiat yang kita lakukan. Satu-satunya pokoknya Al-Quran yang kita harapkan akan menjadi saksi penolong kita. Dalam beberapa riwayat atau saya pernah belajar bahwa dikatakan Al-Quran itu makhluk, artinya Al-Quran ini hidup. Mungkin karena itu ada yang mengatakan, Ustadz juga, Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita, Al-Quran ini akan memberikan hujah kepada kita ketika kita di akhirat nanti. Oke, bismillah teman-teman, saatnya menghafal Al-Quran dengan baik. Ini sudah Rosam Usmani, yang sebelumnya itu bukan Rosam Usmani. Ustadznya Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz. Mudah-mudahan nanti suatu waktu bisa berjumpa dengan Ustadz ini. Biasanya saya tidak membaca buku dari awal,
Saya langsung ke isi, tapi untuk ini sepertinya menarik dibaca dari awal. Al-Quran hafalan menghafal lebih mudah. Sungguhnya Al-Quran itu kami telah ulang-ulangi peringatkan agar mereka selalu ingat. Al-Quran tahfiz adalah Al-Quran metode 5 waktu dalam 1 hari. Merupakan produk yang bertujuan bantu mudahkan dalam menghafal. Al-Quran berisi materi motivasi, tips khusus penghafal Al-Quran. Metode 5 waktu sehari, warna kuning itu warna pertama. Bacalah berulang kali ayat yang di blok kuning selama 45 menit maksimal. Apabila sebelum 45 menit Anda sudah yakin hafal, maka berhentilah dan lanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu hafalkan secara berulang tanpa melihat Al-Quran. Apabila Anda lupa, maka bisa membuka menutup Al-Quran. Lakukan tahap kedua ini selama 20 menit. Jadi yang saya simpulkan di sini, ternyata cara menghafal saya sebelumnya itu salah. Mungkin banyak dari teman-teman yang menghafal juga dengan cara begini. Baca ayatnya, kemudian hafal. Baca ayatnya, kemudian hafal. Maksudnya gini. Baca, pejamkan mata. Baca, pejamkan mata. Misal, Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, itu metode menghafal yang keliru. Bukan salah. Buktinya dengan cara seperti itu saya bisa hafal gitu. Tapi ternyata menurut panduan ini itu salah. Cara menghafal yang benar itu adalah dibaca. Jadi bukan dihafal, dibaca. Artinya maksudnya kita memiliki diksi bahasa yang kurang tepat untuk ini. Menghafal itu akan jadi berat kalau seperti itu. Karena kita akan butuh effort. Tapi kalau dibaca, mulut kita membaca, kemudian mata kita melihat, maka dia akan terngiang-ngiang di mata kita. Teman-teman pernah mungkin melihat sesuatu yang indah, maka ketika teman-teman pejamkan mata, yang indah itu akan kelihatan. Nah, demikian Al-Quran. Al-Quran itu indah, jadi ketika teman-teman baca, berulang-berulang, nanti ketika teman-teman tutup mata, dia akan terbayang. Dan disuruh mengulang sampai maksimal 40 menit. Artinya dibaca berulang, bukan dihafal. Nanti baru sambil membuka menutup Al-Quran selama 20 menit dan di checklist sampai waktu kelima. Anda yakin hafal? Sama caranya, baca ulang 40 menit. Kotak kontrol panduan menghafal. Kata kunci dimaksud adalah potongan awal dan akhir ayat yang sedang dihafal. Kata kunci ini berada di samping kanan. Itu memberikan support dalam proses menghafal. Dalam Al-Quran, hafalan ditambahkan materi motivasi. Tema berfungsi sebagai media pembantu menghafal untuk mengetahui makna inti dari ayat. Tema ini sebaiknya dibaca terlebih dahulu sebelum proses menghafal dimulai agar lebih membantu memperkuat pemahaman ayat. Ya, ini yang saya suka. Menghafal sambil membaca artinya itu bagi saya lebih memudahkan hafalan, karena dengan kita membaca dan alhamdulillah dengan sedikit pengetahuan bahasa Arab, kita jadi lebih mudah mengingat karena kita tahu Al-Quran ini lagi bahas tentang apa ketika ayat yang kita baca, dan di sini juga ada itu. Tapi dalam bentuk tema. Dalam bentuk terjemah juga ada. Cara ini dapat dilakukan menggunakan kitab terjemah atau kitab. Akan membantu memori memanggil kembali. Dalam teori learning process, konteks dalam kehidupan akan membantu memori untuk memanggil kembali hafalan yang semula tidak menggunakan konteks. Dan yang terpenting adalah poin terakhir di sini, fokus, relax, tidak pegang HP. Nah, ini kesalahan paling fatal penghafal Al-Quran adalah pegang HP. Jangan lagi pegang HP. Saya kebetulan ini saya record pakai HP dan baru saya matikan jaringannya supaya tidak bunyi-bunyi. Karena saya pun nggak ada yang diedit.
Pada setiap halaman Al-Quran selalu diingatkan agar kita fokus dan rileks ketika mulai menghafal Al-Quran. Tidak perlu terburu-buru untuk melangkah ke tahap selanjutnya apabila tahap sebelumnya masih belum dilewati. Selain itu, kami menganjurkan agar tidak memegang HP segala bentuk gadget selama proses menghafal. Hal ini menjadi penting. Ini adalah sebuah metode yang dapat membantu Anda untuk mempermudah menghafal Al-Quran dengan cara yang lebih sederhana dan mengikuti ketentuan. Kayaknya insya Allah Anda akan semakin mudah. Nah, ini ada hadis riwayat Muslim. Jika seorang sahibul Quran membaca Al-Quran di malam hari dan di siang hari, ia akan mengingatnya. Jika ia tidak melakukan demikian, pasti ia akan melupakannya. Ya, dulu saya pernah sih sehari itu nggak baca Al-Quran. Dan ingat pesan guru saya dulu, Ustaz Mulkan itu, jangan biarkan satu harimu berlalu tanpa Al-Quran. Artinya setiap hari itu kita harus bersama Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Nah, teman-teman, kalau teman-teman susah tidur, coba deh baca Quran. Ngantuk, langsung ngantuk. Jadi kalau yang butuh obat tidur tuh, aduh astagfirullah, Al-Quran udah nggak ada tuh. Kalau teman-teman nggak bisa tidur, baca Quran, pasti langsung tidur. Ini udah ngantuk nih, baru berapa lembar. Astagfirullahaladzim. Kita nggak tahu, entah setan yang mengganggu, entah fadilah Al-Quran. Yang penting ketika membaca Al-Quran mata ngantuk. Astagfirullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum takhtumun wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتختموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسئين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم
كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في سبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لمن بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونه هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسور الناظرين Astagfirullahaladzim. Bismillah. Semoga teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran dimudahkan oleh Allah, diberikan hidayah, ditumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran, diberikan kemauan dan kemampuan untuk menghafal Al-Quran.
Al-Quran inilah yang menjaga kita. Alhamdulillah saya pernah merasakan betul Al-Quran lah yang menjaga kita. Ya tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kejadiannya ketika itu saya berboncengan dengan teman saya naik motor. Kami berempat, 2 orang pakai motor di depan, kami di belakang berdua juga. Qadarullah, saya terbiasa setiap berkendara itu mendengarkan MP3 Al-Quran pakai handsfree dan sambil diikutin terus. Alhamdulillah itu menjadi kebiasaan. Dulu dengerin musik sih, walaupun musik Islami, tapi musik. Sekarang alhamdulillah sudah bergeser selalu mendengarkan MP3 Al-Quran kalau saya lagi di perjalanan. Jadi telinga saya kasih handsfree dengerin Al-Quran. Jadi pada malam itu kejadiannya malam, entah jam berapa itu. Mungkin baru jam-jam 8 atau 9 sih. Belum terlalu malam. Kami berkendara dengan kecepatan rasanya sih di atas 60. Rasa-rasanya di atas 60. Lebih 60, mendekati 80 lah, 70 ke 80. Jalanan sepi, kami berdua boncengan, depan satu. Oh bukan, waktu itu kami yang di depan, kawan 2 lagi di belakang. Saya tetap dengerin baca Quran, kawan saya yang bawa motor, saya di belakang bonceng. Ketika itu teman saya ini tidak melihat ada lubang besar di depan. Jadi bayangkan dengan kecepatan hampir 80, tapi nggak sampai 80 kayaknya. Tapi juga di atas 60. Rasa-rasanya itu di atas 60. Karena setelah itu saya bilang ke kawan, udahlah maksimal 60 aja. Artinya batas kecepatan kami itu harusnya 60. Tapi malam itu kami melebihi 60. Jadi ada lubang besar yang memang besar. Kawan saya yang bawa dan dia tidak melihat itu ada lubang. Masuklah kami ke lubang itu. Bersamaan ketika kami masuk, mobil Hilux warna hitam datang dari depan. Artinya kami berselisih bersamaan dengan ketika kami masuk itu. Itu semua pandangan saya nggak ada lagi. Putih semuanya. Dan saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Yang saya ucapkan langsung Allahu Akbar. Tidak ada kata lain. Ketika itu saya sedang baca Quran, tapi saya tidak ingat entah ayat apa. Tapi masih surat Al-Baqarah. Ketika dengar MP3 itu, ketika pas masuk itu dengan kecepatan segitu teman-teman bisa bayangkan masuk lubang dengan kecepatan seperti itu. Bagaimana olengnya kawan saya bawa motor masuk lubang dan saya terpental ke atas. Jadi yang buat saya tidak bisa memikirkan hal lain itu adalah ketika roda depan masuk, saya terpental ke atas dan alhamdulillah qadarullah saya berpegangan ke pinggang teman saya itu. Tapi bersamaan ketika saya terpental ke atas, mobil dengan kecepatan tinggi juga dari arah berlawanan, mobil Hilux warna hitam. Dalam bayangan saya, kami sudah jatuh dan ditabrak mobil itu. Dalam bayangan saya. Sehingga yang keluar saya ucapkan tidak ada kata lain. Allahu Akbar. Mata saya terpejam tapi semuanya putih. Mungkin efek sinar lampu mobil bisa juga. Tapi dalam bayangan saya kami akan ditabrak oleh mobil dan terpelanting. Saya langsung Allahu Akbar. Kawan saya yang di belakang panik. Dan alhamdulillah kami tidak jatuh. Saya memang terpental ke atas, tapi alhamdulillah saya berpegangan ke pinggang kawan saya. Dan saya kembali lagi terduduk. Dan kawan saya alhamdulillah bisa mengendalikan motornya. Dan kami tidak jatuh. Alhamdulillah kami bisa
motor bisa dikendalikan dan kemudian ke pinggir. Motor rusak. Lampu belakang motor saya pecah. Lampu belakang motor bisa pecah. Itu bayangkan oleh teman-teman betapa seperti apa goncangan yang terjadi sampai lampu belakang pecah. Bukan pecah, maksudnya kedudukannya itu patah. Artinya dia lampu belakang tuh kurang lebih seperti ini kan, nyangkut. Nah, dia jatuh seperti ini. Pecah sih enggak, tapi lepas dari kedudukannya. Artinya goncangan itu membuat dia terlepas dari kedudukannya dan lepas bukan pecah. Lepas dari kedudukannya. Lampu belakang. Teman-teman bisa perhatikan, lihat aja motor teman-teman, bahwasanya motor teman-teman itu kurang lebih posisinya ini tempat dudukannya, ini lampu belakang masuk, kemudian diapit seperti ini. Nah, dalam keadaan seperti itu terguncang, masuk lubang, dan ini lampu belakangnya lepas. Artinya memang ya alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Tidak ada lagi yang berandai kami jatuh, itu saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi. Apalagi sampai ditabrak oleh mobilnya, nggak terbayang. Tapi alhamdulillah kami tidak apa-apa. Kami ya motornya bisa dikendalikan, dan memang kami cemas. Lebih lagi kawan di belakang juga sangat cemas. Dan ya, tapi alhamdulillah kami tidak apa-apa. Teman saya bisa kendalikan motornya dan ke pinggir. Apakah teman saya takut? Kelihatannya tidak. Kelihatannya dia santai saja, dia biasa saja. Ya karena dia yang bawa motor. Sama seperti saya, kalau saya yang bawa motor, kemudian ngebut, penumpang belakang yang cemas, sayanya nggak cemas biasanya. Biasanya seperti itu. Tapi kejadian itu cukup jadi pelajaran bagi saya. Kemanapun, Al-Quran adalah pelindung. Ya tentu saja kita berharap berlindungan kepada Allah. Tapi salah satu cara kita berharap berlindung kepada Allah adalah dengan selalu dekat dengan Al-Quran. Ini kata-kata Allah, Al-Quran ini firman Allah. Al-Quran inilah jembatan kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Dengan Al-Quran. Yang melindungi kita memang Allah. Cara kita mendapatkan perlindungan Allah, kita dekati Allah. Lalu kalau tidak dengan Al-Quran, dengan cara apa? Ya banyak memang. Ada sholat, ada sedekah, ada zikir. Bebas. Saya memilih Al-Quran. Yang lain bebas, mau rajin sholat, gak masalah. Tidak, jangan dipertentangkan. Yang rajinnya ngaji, ya ngaji. Yang rajinnya sholat, ya sholat. Yang rajinnya zikir, ya zikir. Jangan dipertentangkan. Oke, seperti itu teman-teman. Itu salah satu cerita saya yang pada saat itu saya langsung berjanji saya tidak akan lepas dari Al-Quran. Kalimat yang terucap waktu itu hanya Allah yang menyelamatkan kita. Saya bilang ke kawan saya. Persisnya saya nggak ingat kalimatnya, yang jelas inti dari kalimat itu yang saya ucapkan adalah kalau bukan karena Allah kita nggak akan selamat. Kalau bukan karena Quran kita nggak akan selamat. Persisnya seperti itu. Karena ketika itu saya lagi dengerin murotal, kemudian pas kejadian saya Allahu Akbar. Saya langsung teriak Allahu Akbar. Dan dalam keyakinan saya, kami tidak akan selamat. Tapi hanya Allah lah yang menyelamatkan kami. Dan penting satu lagi, pepatah kuno. Kalau berteman dengan tukang besi, kita jadi kecipratan lasnya, baunya, asapnya, apinya. Berteman dengan tukang parfum, kita kecipratan wanginya, sampai-sampai malah dikasih gratis wanginya, dapat yang wangi. Artinya dengan siapa kita bergaul,
kita mendapatkan sedikit banyaknya apa yang ada pada mereka. Kalau dengan tukang besi ya dapat panasnya, dapat asapnya, dapat baunya. Kalau dengan tukang parfum ya dapat wanginya. Kalau dengan tukang emas ya dapat ilmu emasnya, mana tahu juga dikasih emasnya. Kalau dengan perampok ya bisa jadi dengan dapat jeleknya juga. Artinya dengan siapapun kita akan ketularan. Nah, Al-Quran mulia. Jadi kalau kita bergaul setiap hari dengan Al-Quran, minimal kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Kita install Al-Quran dalam diri kita. Oke teman-teman, semangat menghafal Al-Quran. Semangat, jangan menyerah. Terus berproses setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.